Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan turunan fungsi trigonometri. Salah satu penerapan turunan fungsi trigonometri yaitu masalah kecepatan dan percepatan. Nah, sebelum kita masuk ke masalah percepatan dan percepatan ini, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu turunan kedua suatu fungsi trigonometri. Apa yang dimaksud dengan turunan kedua? Turunan kedua suatu fungsi trigonometri merupakan turunan dari hasil turunan pertama suatu fungsi. Jika f aksen x adalah turunan dari fungsi fx disebut turunan pertama, maka f double aksen x merupakan turunan dari f aksen x disebut turunan kedua dari fungsi fx. Saya ulangi, jika f aksen x adalah turunan dari fungsi fx, maka f double aksen x adalah turunan dari f aksen x. Atau disebut juga f double aksen x adalah turunan kedua dari fungsi fx. Untuk lebih paham maksud dari turunan kedua, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan turunan kedua dari fungsi fx sama dengan sin 4x dan gx sama dengan 2x pangkat 3 plus 2 cos 3x. Yang pertama kita bahas fungsi fx sama dengan sin 4x. Fx sama dengan sin 4x, maka turunan pertamanya adalah turunan dari sin 4x adalah cos 4x, turunan dari 4x adalah 4. Maka turunan pertama dari sin 4x yaitu f aksen x sama dengan 4 dikali cos x. Yang dimaksud dengan turunan kedua adalah kita menurunkan kembali hasil dari turunan pertama, yaitu 4 cos 4x turunannya adalah cos 4x turunannya min sin 4x, sedangkan 4x turunannya adalah 4. 4 di depan merupakan konstantanya. Maka hasilnya adalah 4 dikali min menjadi min 4, dikali 4 menjadi min 16, sedangkan yang bagian belakang fungsi trigonometrinya tetap yaitu sin 4x. Fungsi pertama sin 4x, fungsi fx sama dengan sin 4x, maka turunan keduanya adalah min 16 sin 4x. Saya ulangi, turunan kedua dari sin 4x adalah min 16 sin 4x. Stepnya seperti ini, kita cari dulu turunan pertama, dari turunan pertama kita cari turunannya lagi menjadi turunan kedua. Berikutnya untuk fungsi gx sama dengan 2x pangkat 3 plus 2 cos 3x. Turunan pertama dari 2x pangkat 3 yaitu 6x pangkat 2. Turunan 2 cos 3x adalah 2 dikali turunan cos 3x adalah min sin 3x. Turunan 3x adalah 3 sehingga menghasilkan untuk bagian depan fungsi aljabar tetap 6x pangkat 2. 2 dikali min menjadi min 2 dikali 3 menjadi min 6. Sehingga hasilnya adalah 6x pangkat 2 min 6 sin 3x untuk turunan pertama. Sedangkan turunan keduanya adalah kita turunkan lagi dari 6x pangkat 2 min 6 sin 3x. Turunan dari 6x pangkat 2 adalah 12x. Turunan dari min 6 sin 3x. Sin 3x turunannya adalah cos 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Sehingga 6 kali 3 adalah 18. Hasil akhirnya adalah 12x min 18 cos 3x. Itulah yang dimaksud dengan turunan kedua fungsi trigonometri. Sekarang apa hubungannya turunan kedua dengan kecepatan dan percepatan? Di kelas 11 pada materi turunan fungsi aljabar telah dibahas mengenai kecepatan dan percepatan benda, di mana kecepatan atau lambangnya adalah v atau velocity merupakan turunan pertama dari fungsi jarak s, sedangkan percepatan atau acceleration yaitu a merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan. Jadi fungsi jarak diturunkan menghasilkan kecepatan. Fungsi kecepatan diturunkan menghasilkan fungsi percepatan. Atau dengan kata lain, percepatan merupakan turunan kedua dari fungsi jarak. Jadi jelas bahwa hubungan turunan kedua suatu fungsi jarak itu adalah percepatan. Turunan pertamanya adalah kecepatan. Sekarang kita lihat dalam contoh soal berikut ini. Sebuah partikel bergerak
mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos 3T plus sin kuadrat T ditambah T kuadrat plus 5 dalam meter. Jika waktu yang ditempuh dalam T detik, tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan Pi per 2 detik dan percepatan benda pada saat T sama dengan Pi per 4 detik. Maka untuk mencari kecepatan, dari fungsi jarak ini kita turunkan, menghasilkan turunan pertama, di mana turunan pertamanya itu adalah kecepatan. Nah, hasil dari turunan pertama atau fungsi kecepatan itu, kalau kita turunkan satu kali lagi, menghasilkan fungsi percepatan. Fungsi jarak adalah 6 cos 3T plus sin kuadrat T plus T kuadrat plus 5. Maka fungsi kecepatan atau velocity adalah turunan S terhadap T, disebut ds per dt, adalah cos 3T, turunannya adalah min sin 3T, dikali 3, dikali 6, menghasilkan min 18 sin 3T. Turunan dari sin kuadrat T adalah 2 sin T cos T, sedangkan turunan T kuadrat adalah 2T, turunan 5 adalah 0. Untuk min 18 sin 3T, saya harap Anda sudah paham dari mana asalnya. Jadi 6 dikali min sin 3T dikali 3, menghasilkan min 18 sin 3T. Selanjutnya, 2 sin T cos T itu sama nilainya dengan sin 2T. Saya ulangi, 2 sin T cos T sama nilainya dengan sin 2T. Silakan Anda buka rumus-rumus identitas trigonometri. Sehingga diperoleh fungsi kecepatan adalah min 18 sin 3T ditambah sin 2T ditambah 2T. Sedangkan yang ditanya adalah kecepatan benda pada saat T sama dengan Pi per 2 detik atau 45 derajat, maka V adalah min 18 sin 3 kali Pi per 2 ditambah sin 2 kali Pi per 2 ditambah 2 kali Pi per 2. Pi per 2 adalah, Pi per 2 tadi adalah 90 derajat, dikali 3 adalah 270 derajat, sin 270 derajat adalah min 1. Min 1 kali min 18 menghasilkan 18. Sedangkan sin 2 kali Pi per 2 menghasilkan sin Pi atau sin 180 adalah 0. Sedangkan 2 dikali Pi per 2 menghasilkan Pi. Maka kecepatan yang kita cari adalah 18 ditambah Pi meter per detik. Berikutnya untuk percepatan. Pada perhitungan sebelumnya, kita memperoleh fungsi kecepatan adalah min 18 sin 3T ditambah sin 2T ditambah 2T. Maka fungsi kecepatan ini kita turunkan satu kali, yaitu dv per dt, menghasilkan fungsi percepatan, di mana min 18 dikali turunan dari sin 3T adalah cos 3T, turunan dari 3T adalah 3. 3 dikali min 18 hasilnya min 54. Jadi turunan dari min 18 sin 3T adalah min 54 cos 3T. Sedangkan turunan sin 2T adalah cos 2T dikali 2 atau 2 kali cos 2T. Turunan dari 2T adalah 2. Yang ditanya adalah percepatan pada saat T sama dengan Pi per 4 atau 45 derajat. Kalau kita substitusi T-nya dengan Pi per 4 menghasilkan min 54 cos 3 kali Pi per 4. Plus 2 cos 2 kali Pi per 4 ditambah 2. Di mana Pi per 4 itu adalah 45 derajat dikali 3 yaitu 135 derajat. Cos 135 derajat adalah min setengah akar 2. Sedangkan Pi per 4 dikali 2 adalah 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. Maka hasil akhirnya min 54 dikali min setengah adalah 27 akar 2. Ditambah 2 meter per detik pangkat 2. Dengan kata lain, percepatan benda pada saat T sama dengan Pi 4 detik adalah 27 akar 2 plus 2 meter per detik pangkat 2. Semoga Anda paham dengan penjelasan kami mengenai turunan kedua fungsi trigonometri, kecepatan, dan percepatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.